Baru saja saya dikirimi sebuah flyer, sebuah meme yang berisi peringatan dari kelompok Bugis Makassar. Mereka bilang, "Camkan, Bugis Makassar itu pelaut ulung, tidak takut dengan ombak dan gelombang. Perlukah saya khawatir?" Saya rasa tidak, karena saya memang sudah biasa hidup di bawah tekanan ancaman karena saya tidak ingin terlihat sombong. Tapi saya sih percaya, selama yang saya lakukan benar, Tuhan akan selalu melindungi. Nasib malang kini menimpa anak bangsa. Konon katanya, beliau adalah seorang pengamat politik dan pengamat media sosial. Kini beliau harus berhubungan dengan kasus hukum yang menimpahnya. Siapa lagi kalau bukan Bung Ade Armando? Buntut dari ceramah Pak Yusuf Kalla di UGM pada waktu lalu, yang kini telah menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Ada indikasi dari video tersebut diedit dan dipotong bagian tertentu oleh Bung Ade Armando, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Di Aceh merupakan pemberontak konflik. Kenapa Soekarno tidak menepati janjinya? Tidak adil. Itu bermacam-macam. Sebab kedua, contohnya politik atau sosial, masalah politik. Banyak masalah sosial seperti Kalimantan antara Madura dengan Dayak, itu masalah sosial. Dan beberapa tempat ada juga konflik karena wilayah, persoalan di wilayah. Contohnya kita konflik dengan tim-tim karena kita rebut wilayahnya. Dia ingin merdeka, hanya peranglah bertahun-tahun. Juga Papua, konflik sekarang kena wilayah. Ada konflik karena ideologi. Seperti Madiun, komunis Madiun, karena ideologi. G30S itu ideologi. Ada juga kena agama, walaupun didahului dengan ketidakadilan. Kemudian akibatnya ke agama, kayak Poso, Ambon, DITI. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Di acara Panggung Rakyat Bersuara, Bung Ade menepis semua tudingan tersebut. Ia mengatakan bahwasannya dia bukan orang pertama yang mengedit video tersebut. Ada orang lain yang mengedit lalu menyebarkannya. Saya perlu gambarkan kronologisnya ya. Kami itu di Cokro TV membuat podcast tentang Pak JK itu pada tanggal 9 April. Video
ucapan tadi yang Anda tampilkan di awal tadi itu sudah menyebar paling tidak pada tanggal 8 April, mungkin bahkan lebih awal. Yang pasti kami memperolehnya pada tanggal 8 April dan kami menganggap bahwa ini penting sekali untuk kita bahas. Memang kami tidak menyaksikan yang 1 jam, yang lengkapnya ya. Tapi kalimat bagian itu menurut kami sangat problematik, mengatakan bahwa baik Islam maupun Kristen mengatakan membunuh atau dibunuh itu adalah syahid. Karena itu kami buru-buru mengangkat tersebut. Jangan dikatakan bahwa gaya-gaya orang untuk menyerang saya. Oh enggak, seperti Mas itu. Aiman, saya mau ingatkan. Tapi saya mau jelaskan satu hal. Saya mau ingatkan. Jangan pernah menuduh saya yang memotong. Oke, Mas Jangan Aiman. pernah menuduh saya yang memulai dan menyebarkan. Oke, Mas Di Aiman. acara podcastnya Adi Armando di channel Cokro TV yang dihadiri 2 narasumber, yaitu Permadi Arya yang kita kenal sebagai Abu Janda dan Grace Natali, kader dari partai PSI. Dalam acara tersebut ada dugaan penghinaan atas Pak Yusuf Kalla, sehingga mengundang kemarahan dan keresahan di beberapa lapisan masyarakat. Kini ada 40 ormas aliansi Islam melaporkan Adi Armando, Permadi Arya, dan Grace Natali ke Polda Metro Jaya. Dulu Pak, pelan-pelan Pak. Dada dulu ke kamera. Bang, sini dulu Bang, dulu Bang. Bang, bentar Bang. Udah? Oke. Oke, Bang. Baik. Ya, terima kasih kepada seluruh media. Kami hari ini mewakili sekitar 40 ormas Islam yang kita sebut dengan Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama, datang untuk membuat laporan kepolisian yang akan melaporkan 3 orang, yaitu saudara Ade Armando, saudara Permadi Arya, dan saudari Grace Natali. Teman-teman juga sudah mengetahui terkait kasus dan kejadiannya. Yang pasti kami menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan dalam video ataupun podcast yang mereka lakukan, kami anggap mereka telah memframing, melakukan upaya-upaya yang kemudian itu memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 282 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, dan pasal 243 dan 247 KUHP. Itu yang hari ini akan kami laporkan, karena itu jelas kami anggap perbuatan Ade Armando dan kawan-kawan telah mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia, dan itu sudah terbukti dengan bagaimana mereka dampak dari podcast mereka itu telah memantik kemarahan ataupun memberikan reaksi negatif dari kalangan saudara-saudara kita umat Kristiani yang seolah-olah menganggap Pak JK telah menistakan agama Kristen. Padahal itu sama sekali tidak dilakukan oleh Pak JK. Setelah laporan atas dirinya, Bung Adi Armando pun menanggapi dan mengklarifikasi lewat video podcastnya di channel Cokro TV. Ini adalah Andiadi 1305. Lantas ada chat WA dari seseorang yang nampaknya berlokasi di luar Jawa. Dia bilang, saya memecah belah umat. Dia bilang, saya termul keturunan PKI. Dia bilang, dia itu terlibat dalam perang di Ambon dan di Papua. Dan dia bilang, kalau dia ke Jawa, dia akan cari saya. Maki-makian terhadap saya serupa juga menyebar di berbagai kolom komentar medsos. Bahkan ada yang menulis cukup panjang dengan nada setengah ilmiah tentang saya yang disebarkan melalui grup WhatsApp. Perlukah saya khawatir? Saya rasa tidak, karena saya memang sudah biasa hidup di bawah tekanan ancaman karena apa yang saya ungkapkan kepada publik. Saya tidak ingin terlihat sombong, tapi saya sih percaya selama yang saya lakukan benar, Tuhan akan selalu melindungi. Tak puas sampai di situ saja, ada aliansi dari perwakilan Persatuan Pemuda Islam Timur Raya yang juga ikut melaporkan Bung Adi Armando dan Permadi Arya ke Polda Metro Jaya. Hari ini sebagai warga negara, saya dan kuasa hukum saya berserta kawan-kawan dari Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat LP, laporan polisi kepada Adi Armando dan Abu Janda Permadi Arya terkait dengan unggahan video dan podcast mereka di
di Cokro TV, di mana pernyataan mereka berdua ini sangat meresahkan warga masyarakat, dan kami dari forum Persatuan Pemuda Mahasiswa Timur Raya menganggap bahwa pernyataan beliau adalah pernyataan yang sangat provokatif. Kini Bung Adi Armando mengadakan konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, Bung Adi Armando menyatakan di depan awak media bahwasanya saya mengundurkan diri dari partai PSI. Kemarin itu adalah oleh 40 organisasi ya kalau tidak salah. Tapi kalau Anda nanti mau bertanya, berkomentar silakan. Tapi sebetulnya ada satu hal penting harus saya sampaikan di melalui konferensi pers ini, saya mohon izin, yaitu melalui konferensi pers ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI. Ya. Tidak ada konflik di antara saya dan PSI, tapi saya mundur menurut saya demi kebaikan bersama. Selama ini saya terlalu sering menjadi sasaran tembak akibat ucapan saya, komentar saya, kritik saya terhadap berbagai pihak. Dan kali ini yang tadi dikatakan oleh Nurul Ipul adalah terkait dengan adanya pelaporan dari pihak-pihak yang menganggap misalnya saja saya sengaja menghasut, memprovokasi, atau bahkan ada tuduhan saya memfitnah Pak JK dan seterusnya. Buat saya tidak ada satupun dari pelaporan tersebut yang bisa saya terima, yang saya anggap memang terjadi. Itu bagi saya bahkan sebagian dari pernyataan itu adalah fitnah. Di sisi lain, Ahmad Ali sebagai Ketua Harian DPP Partai PSI menyatakan sikap dengan tegas tidak memberikan bantuan hukum kepada kadernya seperti Adi Armando dan Grace Natali. Pernyataan yang disampaikan oleh anggota partai, katakanlah Mbak Grace, itu adalah pernyataan pribadi bahwa Partai Solidaritas Indonesia dalam konteks sebagai pertemuan sebagai sahabat, kami memberikan bantuan personal. Jadi secara kelembagaan kami pastikan kita tidak akan memberikan bantuan hukum secara kelembagaan ke partai, karena ini hal-hal yang harus bertanggungjawabkan secara pribadi. Oke, terima kasih. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah kasus ini berakhir di jeruji besi atau berakhir dengan permintaan maaf? Tinggalkan komentar Bapak Ibu di kolom komentar.